Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang informasi dan peluang untuk bisa masuk di UGM melalui jalur mandiri UGM ya. Jadi di layar ini bisa kita ketahui bahwasanya ragam seleksi sarjana dan sarjana terapan di UGM tahun 2022 itu ada 4 jalur ya. Pertama, SNMPTN sudah lewat ya, SBMPTN juga sudah lewat. Kemudian jalur PBU ini mandirinya UGM berbasis rapor dan prestasi juga sudah lewat. Yang masih on, yang sedang barusan dibuka itu ujian mandiri UGM CBT atau Computer Based Test. Ini yang barusan kemarin di launching hari Sabtu, dibukanya tanggal 3 hari Jumat dan berakhir hanya 2 pekan ya. Untuk itu mari kita simak bersama dan teman-teman ini jadikan sebagai peluang untuk tetap bisa masuk di kampus yang kalian impikan. Jadi kita akan buka lebih detail ya informasi terkait dengan CBT UGM. Jadi Computer Based Test atau CBT ujian masuk UGM tahun 2022. Pengertiannya, jalur seleksi ini menggunakan kombinasi nilai atau skor CBT UM UGM tahun 2022 dari tes yang dilaksanakan UGM ya, yang diselenggarakan oleh UGM dan nilai skor UTBK tahun 2022. Jalur seleksi ini memberi kesempatan kepada lulusan SMA, SMK, MA, paket C atau TERA tahun 2022, 2021, dan 2020 untuk mengikuti seleksi dengan memilih 2 prodi pada program sarjana dan atau program sarjana terapan atau bisa D3 atau D4 ya. Kelompok ujian terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada Saintek, kemudian Soshum, dan campuran ya, Saintek dan Soshum. Mirip dengan UTBK yang hampir sama. Setiap peserta hanya dapat mengikuti salah satu kelompok ujian. Jadi pilih Saintek saja atau Soshum saja atau campuran saja. Baik, ini secara umum pengertian GPT UM UGM. Syaratnya apa saja? Kita buka ya, ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya WNI, kemudian lulusan tahun 2022, 21 atau 20, mengikuti dan memiliki skor UTBK tahun 2022. Kemudian pendaftar memiliki kesehatan yang memadai. Syarat khususnya ini adalah dokumen-dokumen kelulusan ya. Jadi jika lulusan SMA tahun 2021 dan 2020, maka ijazah pasti harus dibawa atau nanti menjadi bagian dokumen syarat utama. Yang lulus tahun 2022 minimal harus punya SKL, surat keterangan lulus. Sekurang-kurangnya di situ ada informasi diri, ada foto terbaru, dan ada stempel sekolah penyelenggara. Kemudian pada saat mengikuti CBTUM UGM tahun 2022 peserta wajib. Nah, ini ada syarat wajibnya pada saat mengikuti tes CBT di UGM membawa ijazah asli bagi yang lulusan 2 tahun lalu atau fotokopi legalisir atau SKL ya, yang asli ya. Membawa kartu ujian CBT, kemudian membawa kartu identitas, menunjukkan sertifikat vaksin di Peduli Lindungi, dan jika belum vaksin maka harus menunjukkan hasil negatif rapid test. Kewajiban peserta eh, ini bagi yang di area ujian ya, peserta diturunkan di area drop zone, diukur suhunya oleh panitia. Ketika masuk area ujian menunjukkan kartu ujian, menunjukkan sertifikat vaksin, dan atau menunjukkan hasil negatif rapid test. Ini terkait dengan persyaratan. Prosedurnya bagaimana? Prosedur pertama, membuat akun pendaftaran melalui laman um.ugm.ac.id/pendaftaran. Di sini nanti teman-teman akan ada panduan untuk pengisian data-data yang dibutuhkan dan login ke laman tersebut untuk mengisi form pendaftaran secara online. Jadi pendaftaran secara online bisa klik di laman ini. Memilih 2 prodi pada S1 atau sarjana terapan, urutan pilihan itu menunjukkan prioritas. Kemudian mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang disyaratkan, kemudian memilih lokasi ujiannya, bisa di Jogja atau di Jakarta, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Berikutnya, membayar biaya pendaftaran. Kalau Saintek ini 325.000, kalau Sasum 325.000 juga, kalau campuran selisih 25.000 ya 350.000. Biaya pendaftaran berlaku untuk 2 pilihan prodi.
catatan khusus peserta yang memilih lokasi ujian di Jakarta terdapat biaya tambahan sebesar 225.000. Jadi nanti lokasi ujian sebenarnya dibagi dua ya, ada yang di kompleks UGM di Jogja, ada yang di Jakarta. Yang ujian di Jakarta ada tambahan 225.000 dari pembiayaan formulir pilihan, dan juga ini ada formulir biaya tambahan. Kemudian memilih sesi GPT, kemudian mencetak bukti peserta, mencetak kartu ujian, kemudian mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang tertera. Terus ini hasilnya akan diumumkan tanggal 13 Juli, jadi masih lama ya. Tapi prosesnya ini proses pendaftarannya cukup pendek sekali. Nah, nanti kita lihat apa itu timelinenya. Kelengkapan dokumen apa yang harus disiapkan. Yang pertama ijazah untuk lulusan tahun 2022, 21 dan 20, atau surat keterangan lulus untuk lulusan tahun 2022 jika memang ijazah belum terbit. Kemudian kartu peserta UTBK tahun 2022, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP, atau kartu keluarga atau KK. Format filenya diunggah nanti adalah format file PDF yang di PDF kan. Nah, jadwal seleksinya kapan? Nah, ini pendaftaran online ini ya dicatat baik-baik 3 Juni sampai 15 Juni 2022. Sekarang tanggal 6 Juni. Berarti ini kemarin baru dibuka hari Jumat, tapi sampai 15 Juni, jadi hanya 2 pekan saja. Teman-teman perhatikan ya, ini hanya sampai 15 Juni saja pendaftarannya. Kemudian pembayaran mengikuti sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran. Pelaksanaan CBT-nya ujiannya ya, di Jogja itu antara tanggal 25 sampai 4 Juli. 25 Juni sampai 4 Juli. Saya ulangi lagi, 25 Juni sampai 4 Juli. Kalau ujian di Jakarta 28 Juni sampai dengan 4 Juli. Nanti sudah tertera di kartu peserta. Pengumumannya tanggal 13 Juli 2020. Nah, ini ada penting, ada informasi penting, kapasitas kursi tes terbatas. Jadi lokasi Yogyakarta maksimal hanya 2.200 kursi per sesi. Lokasi Jakarta maksimal 15 kursi per sesi. Silakan melakukan pendaftaran seawal mungkin agar tidak lolos kursi tes. Jadi ternyata ada kuota sesuai dengan kursi tes ya. Kalau kursi tesnya sudah tidak memenuhi kuota, biasanya pendaftarannya otomatis tertutup. Lokasi Jakarta hanya dapat memilih sesi tes tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Nah, ini perlu diperhatikan karena jangan sampai karena alasan non teknis kita gagal untuk daftar dan tertutup peluang untuk diterima di UGM. Materi ujiannya apa saja? Bisa kita lihat ya, materi ujian untuk kelompok saintek, sosum dan campuran. Nah, ini kelompok saintek nanti ada TK saintek, tidak lain adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika IPA. Kemudian tes kompetensi dasar umum, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama TPA, tes potensi akademik. Ini yang kelompok saintek. Tidak jauh beda dengan apa itu model soal-soal UTBK. Kelompok sesum, TKA sesum, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. TKDU-nya mat dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sama kemudian TPA. Kalau yang campuran itu kombinasi ya antara kelompok saintek dan kelompok sesum. Ini eh, secara umum informasi terkait dengan komputer based test atau jalur mandiri yang menggunakan tes di UGM tahun 2022. Yang perlu diperhatikan memang eh, waktunya nih ya, hanya sampai 15 Juni. Yang kedua, kuotanya terbatas, sehingga nanti kalau kursi sudah terpenuhi maka otomatis tidak bisa mendaftar lagi. Artinya peluang untuk bisa mendaftar tertutup. Untuk itu teman-teman harus seawal mungkin bisa daftar di jalur mandirinya UGM. Baik, mungkin itu sementara yang bisa saya kupas. Untuk lebih detailnya nanti bisa mengunjungi halaman ini ya, ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Dan saya doakan semoga dimudahkan dan bisa meraih cita-cita sesuai dengan yang diinginkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.